Polusi udara di wilayah DKI Jakarta dalam fase terburuk dan sangat membahayakan kesehatan. Kotornya udara Jakarta yang mengandung zat toksik, hasil dari pembakaran energi fosil yang kemudian dihirup saat bernafas, adalah penyumbang terbesar kenaikan angka pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, terutama di wilayah Jabodetabek. Saat ini pemerintah pusat tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi dampak dari polusi di Jakarta, di antaranya dengan merencanakan WFH bagi para pekerja dan pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak sekolah. Tim TV One mengabarkan. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau tadi saya sempat berbincang sedikit dengan Pak Miko. Pak Miko ini sempat menyampaikan bahwa kondisi atau kualitas udara per pagi hari ini, kita ada di Bundaran HI ya Pak ya, itu kondisinya kurang baik. Kurang baik itu indikatornya apa dan gimana sih Pak? Ya, jadi indikator kualitas udara adalah particulate matter atau partikel debu, ukurannya 0 sampai 500. Kalau 0 sampai 12,5 itu masih bersih. Kemudian 12,5 sampai 50 itu juga masih bersih. Kemudian 50 sampai 100 mulai tidak sehat bagi orang-orang yang sensitif. 150 sampai 300 itu sangat tidak sehat. Kemudian di atas 300 berisiko. Oke. Jadi, nah, untuk per pagi hari ini apa indikatornya itu kurang sehat itu ada di angka berapa? Jadi kalau menurut saya pagi hari ini itu particulate matter-nya berada di sekitar 150 sampai 300. Itu berarti masuk kategori apa Pak? Rendah, sangat sedang, tidak sehat. Sangat tidak sehat. Oke. Sangat tidak sehat itu memang kalau kita hitung dari rata-rata kualitas udara harian itu memang seperti itu atau fluktuatif atau bagaimana? Ya kalau kualitas udara harian itu kan dilihat dari produksi industri di sekitar Jakarta dan transportasi di sekitar Jakarta. Menurut saya ya mungkin akan berbeda di 1 minggu karena 1 minggu libur Jakarta dan industri juga libur banyak kan, sehingga 1 minggu itu akan berkurang dari mungkin dia 150 tapi kalau hari-hari biasa mungkin di antara 150 sampai 300. Oke. Nah, kalau tadi kan Pak Miko menyampaikan bahwa ini kondisi kurang sehat ya, tapi 130 ya Pak ya? 150 sampai 300. 150 sampai 300 untuk per pagi hari ini? Iya. Oke. Itu memang karena bisa dipengaruhi oleh apa aja sih Pak? Ya, betul? Jadi polusi udara itu akibat dari mesin ya. Mesin itu bisa dari mobil, motor, kemudian industri. Yang menurut saya Jakarta ini kalau sekarang kan ini kelihatannya kepadatan transportasi sangat berkurang. Jadi kepadatan transportasi di Jakarta ini sangat minim begitu. Jadi dengan WFH ini atau work from home, Jakarta berkurang transportasinya tapi kualitas udaranya tidak jauh berkurang. Jadi ini mungkin menurut saya akibat industri mungkin sangat terjadi. Menurut saya selebihnya rasio dari ruang terbuka hijau di Jakarta dan daerah industri di luar atau di sekitar Jakarta harus diperhitungkan. Jadi banyaknya industri di sekitar Jakarta dan ruang terbuka hijaunya masih kurang begitu. Oke, jadi ada berbagai macam faktor ya, ruang terbuka hijaunya, kemudian kendaraan bermotornya, terus ditambah faktor industrinya ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita fokus ke kendaraan bermotor itu seberapa signifikan sebetulnya Pak untuk mempengaruhi kualitas udara? Ya, kalau lihat sekarang work from home itu menurut saya berkurang setengahnya ya. Jadi kepadatan 50% berarti? Ya 50%. Jadi kalau kepadatan hari ini ya, di HI ini kelihatannya 50% berkurang, jadi singgahnya tadi padat merayap, sekarang padat tidak berayap begitu. Meskipun tetap padat. Ya, jadi kalau menurut saya dengan kepadatan yang seperti ini kualitas udaranya tidak banyak berkurang. Jadi menurut saya kualitas udara dengan work from home itu kurang efektif ya untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Oke, kurang efektifnya itu karena apa Pak? Ya, kurang efektifnya karena
kepadatannya sudah banyak berkurang 50%, tapi kualitas udaranya ya tidak jauh berbeda begitu. Tapi sebenarnya kualitas udara itu harus diukur. Sayangnya alat pengukur udaranya di Jakarta banyak yang mati. Ya, jadi di HI ini ada alat ukur kualitas udara di bundaran HI, tapi tidak hidup gitu. Harusnya kita bisa melihat. Di ujung sana ya Pak ya? Betul, di sana begitu. Oke. Nah Pak, tapi gini, kalau tadi kan Pak Miko menyampaikan bahwa work from home ini kurang efektif gitu ya. Betul. Tapi tadi Pak Miko juga menyampaikan kendaraan bermotor itu kan kontribusinya 50% ya Pak ya? Betul. Untuk mempengaruhi kualitas udara. Sementara kalau 50% work from home, itu kan artinya kan orang-orang atau masyarakat itu tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk bepergian ke kantor misalnya gitu. Nah, otomatis itu sedikit banyak bisa mempengaruhi soal pergerakan masyarakat dan juga kendaraannya. Itu gimana tuh tanggapan Ya, soal itu? jadi dengan work from home 50% di DKI Jakarta, seharusnya jumlah kendaraan bermotor, motor maupun mobil itu berkurang 50%. Tapi kemudian kelihatannya kendaraan bermotor berkurang 50%, tapi kualitas udara yang terjadi di Jakarta tidak berkurang 50%. Itu menunjukkan bahwa transportasi kurang efektif, bukan tidak efektif, kurang efektif. Jadi menurut saya masih harus dicari penyebab pencemaran udara di Jakarta. Apakah itu dari industri, apakah itu dari sebab lain, dari mesin-mesin misalnya rumah tangga atau pembakaran sampah atau lain-lain harus dicari. Oke, kalau misalnya tadi kontribusi untuk kendaraan bermotor itu 50% terhadap kualitas udaranya Pak. Jadi penyebab utamanya apa dong kalau gitu? Kalau misalnya WFH itu nggak punya pengaruh yang signifikan? Nah itu harus dicari di DKI Jakarta ini pencemaran udaranya bersumber dari industri atau transportasi atau rumah tangga, dan berapa persen kontribusi pencemaran industri itu harus diukur, berapa persen pencemaran dari transportasi harus diukur, kemudian berapa persen pencemaran rumah tangga itu harus diukur. Dan itu tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, harus mengukur itu semua. Nah Pak Miko punya data bahwa kendaraan bermotor punya peran yang signifikan 50% untuk kualitas udara itu gimana ceritanya Pak? Ya, artinya gini, kalau lihat dari kepadatan transportasi di Jakarta itu luar biasa padatnya. Industri itu di sekitar Jakarta menurut berita sudah berkurang di Pulau Gadung. Kemudian di Tangerang itu harus diukur, saya nggak tahu kepadatan industri di Tangerang. Kemudian di Banten atau di Serang itu harus diukur, dan berapa kontribusi industri itu mencemari udara di Jakarta. Dan menurut saya arah angin ini juga harus diukur, karena kalau jauh di Tangerang, kemudian atau di Serang, di Kabupaten Serang, kemudian yang dekat Jakarta, berdasarkan arah angin akan mencemari Jakarta. Pulau Gadung juga berdasarkan arah angin akan mencemari Jakarta. Sementara transportasi tanpa dipengaruhi arah angin. Jadi Jakarta akan tercemar oleh transportasi di sekitar Jakarta. Jadi saya duga bahwa pencemaran transportasi di Jakarta berperan besar, yaitu 50%. Oke, itu menarik Pak Miko, tapi mungkin nanti akan saya dalami lagi soal apakah kemudian ada dampak signifikan ya Pak ya terhadap kualitas udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tapi kita bahasnya nanti ya Pak ya, kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi yang kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.